Di dunia ini, betina yang memiliki penampilan lebih dari 60 poin akan membuat jantan berubah menjadi binatang buas yang mengamuk. Setiap hari menangkapnya selama 25 jam untuk lengket-lengketan. Sedangkan nilai kecantikan gadis itu bahkan sampai 800 poin. Untuk menghindari nasib dimiliki, dikurung dan beranak oleh para jantan. Setiap hari dia membuat dirinya tampak jelek seperti monster. Tak disangka suatu hari bangun tidur. Di sampingnya ada 5 pria tampan yang telanjang bulat. Nyonya Wen, jangan pikir bisa melarikan diri dari genggaman kami. Ini adalah tahun kelima Sang Xiaomei berkelana ke dunia binatang. Saat ini dia sedang berdiri di tepi sungai menyaksikan keramaian. Dia belum pernah melihat pernikahan yang semewah ini. Sepanjang ribuan meter tepi sungai dipenuhi lentera merah. Tepat saat itu, seorang wanita di sebelahnya berbicara. Sungguh kejam. Sayang sekali. 5 pria tampan dan memesona ini diikat dan dibawa untuk mati. Semangat penasaran Sang Xiaomei mulai berkobar-kobar. Kenapa dikatakan mengirim kematian? Bukankah ini pernikahan? Wanita itu menoleh dan melihat Sang Xiaomei mengenakan topeng. Dengan penampilan seperti orang dari luar daerah. Lalu bersama orang-orang di sekitarnya mulai mendebat dan menjelaskan. Di tempat kami ada hantu wanita jahat. Wajahnya sangat jelek. Melakukan segala kejahatan. Menurut kabar, satu-satunya cara untuk menghilangkan kemarahannya adalah memilih pria tercantik di dunia ini untuk dipersembahkan kepadanya. Maka demi keselamatan suku, 5 suku binatang besar masing-masing mempersembahkan pria tercantik. Pada hari yang sama mereka menikah secara misterius ke dunia hantu. Namun semakin lama tersenyum di wajah Sang Xiaomei semakin kaku. Biji kuaci di tangannya pun jatuh ke lantai. Karena makhluk jahat berpenampilan sangat jelek. Hantu wanita di dunia hantu yang tergila-gila seks itu sepertinya adalah dirinya sendiri. Dia sebenarnya adalah idola wanita di abad ke-21 yang mahir menyanyi dan menari. Yang masih perawan sejak lahir, saat sebuah pertunjukan di atas panggung. Secara tak sengaja jatuh dari ketinggian 20 meter. Jatuh ini telah membuatnya jatuh ke. Sekarang Sushi juga terikat dengan sistem penggemar tua. Setiap hari hanya perlu melakukan check-in. Bisa mendapatkan ribuan koin Sushi. Yang lebih hebat lagi adalah, dia harus tinggal di ruang yang sama dengan pria tampan. Bisa mendapatkan tiket tukar. Bisa menukar dengan apa saja barang modern. Jika tiket tukarnya tidak cukup, dia juga bisa menggunakan nyawa untuk menukar senjata penyelamat nyawa. Kalau ingin mengisi darah, dia harus menempel dengan pria tampan. Tapi jika pria yang dia tiduri tidak benar-benar menyukainya, dia juga akan mati dengan keras. Jadi selama 5 tahun ini, dia selalu menjaga status lajang. Tapi seberapa berhati-hatinya, nyawanya juga perlahan turun ke 20%. Kadang-kadang dia juga menggunakan kemampuan istimewanya untuk berbuat baik. Namun karena sifat magnetik Shou sangat berharga, dan kecantikan idol seperti Xiaomei ini, pasti akan menimbulkan kehebohan di dunia binatang. Maka setiap kali bertindak, dia akan menyamar sehoror mungkin. Siapa sangka akhirnya dia malah menjadi hantu wanita yang dibicarakan oleh rakyat Shou. Hanya saja situasi sekarang benar-benar di luar dugaannya. Untuk menghentikan pernikahan dunia bawah yang konyol ini, dia berpindah tempat seketika kembali ke penginapan. Memakai penyamaran dengan rapi. Lalu segera berpindah ke kapal pernikahan aneh itu. Di dalam tenda kapal, benar-benar duduk 5 pria yang tangan dan kakinya terikat. Dengan selendang merah menutupi kepala mereka. Saat ini kapal pernikahan itu sudah berada di tengah sungai. Haluan kapal mulai bocor. Sepertinya orang dari 5 suku binatang besar siap untuk menenggelamkan mereka beserta kapal ke dasar sungai. Inilah yang disebut pernikahan dunia bawah. Langsung menenggelamkan mereka sampai mati. Sang Xiaomei memegang lentera di satu tangan. Tangan lainnya segera membuka tutup kepala merah salah satu orang. Ini memperlihatkan nurani terakhir Sang Xiaomei. Berarti harus dihapuskan saat itu juga. Ternyata dia adalah yang paling disukai yaitu ikan duyung. Rambut panjang biru elektrik terurai di bahu. Mata biru es yang memesona dan menakjubkan. Sangat murni dan menggoda. Yang ini jangan dilepaskan. Sang Xiaomei pura-pura tenang. Lalu melangkah maju satu langkah lagi. Membuka tutup kepala merah pria kedua. Pria di depan berbeda dengan ikan duyung sebelumnya. Dia melihat Sang Xiaomei tanpa rasa takut sama sekali. Hanya rasa malu dan kemarahan. Dia adalah pemuda dari suku serigala. Rambut pendek berwarna ekor serigala perak putih.
Keras kepala yang membuat orang iba. Yang ini juga jangan dilepaskan. Sang Xiaomei terus melangkah maju. Membuka pita merah pengantin pria ketiga. Kali ini Sang Xiaomei tidak terpesona. Malahan terkejut. Karena pria di bawah penutup itu ternyata memiliki sepasang mata emas seperti anak pohon. Sang Xiaomei langsung mengenali dia adalah dari suku naga. Suku naga tangguh dan kuat. Bahkan keluarga kerajaan. Tidak pantas untuk menyinggung. Untuk sementara tinggalkan saja. Dia melanjutkan ke depan pria keempat. Membuka penutup merahnya. Kali ini yang terlihat adalah sosok malang. Menangis dengan wajah penuh air mata. Sepasang telinga kucing di atas kepala sangat mencolok. Leher putih dan rampingnya mengenakan kalung bertatahkan batu merah. Hehehe, ini harus disimpan. Saat giliran pria terakhir. Sang Xiaomei mengira wajah pria ini pasti tidak akan bisa melampaui pria-pria sebelumnya. Tetapi saat membuka tudung merahnya, dia menyadari bahwa dia salah sebentar. Setelah terpesona, Sang Xiaomei bergumam, memang layak menjadi keturunan rubah. Saat melihat Sang Xiaomei, ekspresinya bahkan tidak berubah sama sekali. Sepasang mata berwarna hijau biru dalam seperti lautan. Bibir merah menyala paling memikat dipadukan dengan mata yang mempesona. Aura menggoda yang terpancar dari matanya. Sama sekali tidak bisa ditahan oleh Sang Xiaomei yang belum pernah pacaran ini. Tepat saat itu, air di buritan kapal sudah masuk ke dalam kanopi kapal. Dalam waktu sebentar, kaki Sang Xiaomei sudah terbenam air. Dia harus segera membuat keputusan. Sebenarnya harus bagaimana menangani mereka. Dengan pendidikan yang baik, bagaimana dia bisa menerima pernikahan paksa seperti ini? Namun nyawanya hanya tersisa 22% lagi. Pria yang datang diantarkan jangan sia-siakan begitu saja. Sang Xiaomei ragu sejenak. Menyentuh nuraninya yang tidak ada, berbalik. Kepada 5 pengantin pria yang tiba-tiba menjadi rekan kerja sekaligus suaminya semalam. Dunia arwah punya aturannya sendiri. Pernikahan kematian hanya bisa menikah, tidak bisa bercerai. Pria-pria dengan postur berbeda melihat wajahnya yang buruk rupa. Dengan kesepakatan, menundukkan kepala. Perpindahan ruang adalah keterampilan tingkat tingginya. Saat digunakan akan menghabiskan darah. Untuk menjemput para pengantinnya ke pulau. Sang Xiaomei rela menghabiskan sedikit darahnya. Menggunakan perpindahan ruang kembali ke pulau terpenjara. Karena kepergiannya yang tiba-tiba. Para pria di kapal tercengang berkumpul. Waktu berlalu 1 menit 1 detik. Kapal kebahagiaan masih terus tenggelam. Saat air sungai hampir melampaui kapal. Pengantin pria yang tangan dan kakinya terikat. Wajah mereka semua menampilkan ekspresi putus asa. Tiba-tiba badan kapal melaju kencang dan tenggelam ke bawah. Dalam sekejap mata, buritan kapal sudah seluruhnya tenggelam ke dasar air. Momen menegangkan ini membuat orang-orang di tepi sungai terus berseru kagum. 5 orang di kapal kebahagiaan sebagian besar tubuhnya sudah tenggelam di air sungai. Saat semua orang mengira mereka pasti mati. Tiba-tiba muncul sebuah kapal hantu yang bergerak sangat cepat di permukaan sungai. Saat itu di tepi sungai terjadi keributan. Orang-orang itu semua terpana dengan pemandangan di depan mata mereka. Itu kapal hantu. Hantu datang menjemput pengantin pria. Sang Xiaomei mengikat kedua kapal dengan tali tambang. Angkat. Dengan tegas memotong tali yang mengikat para pria. Memerintahkan mereka untuk naik kapal. Sang Xiaomei dengan bangga menghitung dalam hati. Untung memiliki ruang bahan dan keahlian khusus. Kalau tidak, benar-benar tidak bisa mengendalikan para pria jangkung ini. Tadi saat para pria berdiri, Sang Xiaomei mendapati mereka semakin tinggi satu persatu. Terutama pria suku naga itu. Bahu lebar, kaki panjang, proporsi tubuhnya luar biasa bagus. Sang Xiaomei tahu diri untuk tidak mendekat di depan mereka. Dia tidak bisa membiarkan mereka tahu bahwa dia sebenarnya lemah. Mengendarai speedboat kembali ke pulau berdebu. Sang Xiaomei dengan cepat menempatkan para pria di pondok rumput di tepi pantai. Lalu kembali ke rumah besarnya untuk tidur. Keesokan harinya saat fajar menyingsing. Sang Xiaomei tiba-tiba sadar. Sial, dia seorang wanita lemah membawa pulang 5 pria yang tidak dikenal asal-usulnya. Sang Xiaomei semakin merasa dirinya terlalu gegabah. Untuk melindungi diri. Dia memutuskan untuk sementara waktu tidak menunjukkan wajah aslinya di depan mereka. Lebih baik dia tetap seperti saat menyamar dengan penampilan jeleknya itu. Yang membuatnya senang adalah, dulu untuk mendapatkan tiket tukar.
Sang Xiaomei masih harus mencari pria tampan dengan nilai kecantikan tinggi. Sekarang di rumahnya ada 5 pria tampan papan atas. Tiket penukaran. Harga tiket mulai melonjak sejak tadi malam. Setelah bangun, dia membuka ruang penyimpanan barang. Ternyata ada belasan jenis barang yang bisa ditukar. Sayap ayam isi nasi dan cola favoritnya juga ada di dalamnya. Jadi dia langsung menuju kamar tempat para pria tampan itu. Sang Xiaomei memegang 5 porsi sarapan. Ini semua adalah barang yang dia tukar dari ruang penyimpanan menggunakan tiket penukaran. Dia berjalan duluan ke depan kucing malang kecil. Karena kedekatannya, kucing kecil itu ketakutan dan gemetar. Sang Xiaomei tampak sangat ramah. Dia berjongkok di depan kucing kecil itu, memberikan barang yang dipegangnya kepadanya. Kucing kecil itu tidak punya pikiran untuk makan sarapan apapun. Tapi barang yang diberikan Sang Xiaomei, dia tidak berani untuk tidak menerimanya. Sang Xiaomei lalu bertanya padanya, "Siapa namamu?" Melihat wajah menakutkan Sang Xiaomei, si kecil yang malang menjawab dengan suara panik, "Namaku Yanqi. Aku dari suku kucing." Yanqi adalah nama yang indah. Cepatlah makan sarapan selagi hangat. Yanqi membuka kantong. Awalnya ingin asal-asalan saja. Tetapi setelah melihat jelas isi kantong itu, gerakannya menjadi tegang. 1 potongan kulit utuh. Sayap ayam yang benar-benar terbuka lebar. Yanqi belum pernah melihat makanan sebegitu anehnya. Terlihat sama sekali tidak menggugah selera. Ada juga roti tebal yang diisi dengan sesuatu yang aneh. Namun roti itu ternyata bukan berwarna putih. Jika 2 benda ini masih bisa diterima secara paksa oleh Yanqi, maka gelas hitam di sampingnya, air yang disimpan dalam wadah aneh itu, bahkan lebih menakutkan. Semua benda ini bukan makanan yang normal. Seperti terlihat sangat beracun. Aku tidak lapar. Yanqi akhirnya memilih untuk mengumpulkan keberanian menolak sarapan ini. Sang Xiaomei malah panik. Sarapan yang begitu mewah. Dia baru bisa makan setelah lama datang ke Souci. Bagaimana dia bisa menyia-nyiakan makanan langka ini? Bagaimana bisa tidak lapar? Kalian sudah tidak makan apa-apa sejak tadi malam. Ayo. Aku bantu buka cola untukmu. Saat Yanqi gugup dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba sebuah tangan muncul dari samping, mengambil makanan darinya. Itu adalah pria dari suku serigala itu. Dia seperti hantu kelaparan yang terlahir kembali, mengambil nasi gulung ayam. Dalam beberapa gigitan langsung dimakan habis. Setelah makan masih menatap Sang Xiaomei dengan penuh nafsu. Kantong sarapan di tangan. Aku lapar, berikan padaku untuk dimakan. Sang Xiaomei menyadari meskipun dia tinggi, dia tidak kuat. Tulang selangkanya sangat menonjol. Sejak orang pulau menyerbu dunia binatang, mereka mengusir suku serigala ke padang pasir utara yang kekurangan sumber daya. Suku serigala suka makan daging. Tidak ada apapun di padang pasir utara. Mereka selalu hidup dalam kelaparan. Kerinduan mereka pada makanan melebihi segalanya. Ambil dan makanlah. Siapa namamu? Sang Xiaomei kembali memberikan sekantong sarapan kepada pria suku serigala itu. Dia dengan cepat merebut makanan dari tangan Sang Xiaomei. Seolah takut Sang Xiaomei berubah pikiran, dia mulai makan dengan lahap. Namaku Sili. Li seperti buah pir. Sili terlihat kasar. Membenci cola yang tak berani diminum. Dia memutar tutup botol dan langsung meneguknya dengan lahap. Sang Xiaomei terpikat oleh sikap maskulin pria itu. Tak bisa menahan diri untuk tertawa. Tawanya manis dan merdu, membuat 5 pria itu tercengang. Yanqi yang tadi tegang sampai menangis tiba-tiba menjadi tenang. Sili sudah sarapan. Minum cola. Tidak ada masalah sama sekali. Orang lain juga tidak lagi bingung. Saat Sang Xiaomei memberikan makanan kepada mereka, mereka menerimanya dengan sopan. Bahkan dengan sadar menyebutkan nama mereka. Cowok keren dan trendy dari klan naga bernama Gui King. Pria dari ras duyung yang paling disukai Sang Xiaomei bernama Zizi. Yang menggoda. Pria dari ras rubah yang membuat Sang Xiaomei tak berani mendekat bernama Huaying. Ketiganya berbicara dan berperilaku dengan tepat. Tidak menunjukkan ketidakpuasan terhadap makanan sama sekali. Juga tidak mengucapkan sepatah kata sia-sia. Ekspresinya bahkan terlalu tenang. Semakin seperti itu, Sang Xiaomei semakin tidak yakin terhadap mereka. Dia tiba-tiba mendapat ide cemerlang. Tiba-tiba teringat cara untuk mengikat mereka. Air yang kalian minum tadi beracun. Racun ini akan aktif setiap 7 hari sekali.
Tidak ada penawarnya saat racun aktif. Kalian akan meninggal karena usus bolong. Saat berkata sampai akhir, Sang Xiaomei tidak lupa mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Ternyata kelima pria itu serentak berubah wajah. Dianqi yang paling kecil. Sejak malam kemarin, emosinya terus-menerus hancur. Kini dia akhirnya tidak bisa menahan lagi. Memegang erat lengan Sang Xiaomei dengan kedua tangan. Goyangan yang tidak beraturan. Lepaskan aku. Aku ingin pulang. Meskipun dia lebih muda dari Sang Xiaomei, tubuhnya juga kurus dan lemah. Tapi kekuatannya jauh lebih besar daripada Sang Xiaomei. Bahu ini tidak bisa diangkat. Tangan tidak bisa dipikul. Idol perempuan seperti ini jauh lebih banyak. Sang Xiaomei dibuat pusing olehnya. Langkahnya tidak stabil. Untuk mempertahankan citranya sebagai orang yang berbahaya, dia bereaksi sangat cepat, mengeluarkan tongkat kejutan listrik untuk perlindungan diri perempuan dari ruang angkasa. Menekan tombol ke arah Yanqi. 4 pria lain yang diam-diam mengamati semuanya ini. Melihat tubuh Yanqi tiba-tiba mulai kejang dengan aneh. Lalu tubuhnya kaku dan jatuh ke tanah. Ekspresi setiap orang sangat menarik. Sangat jelas. Melalui kejadian ini, rasa takut mereka terhadap makhluk halus bertambah beberapa tingkat. Bahkan pejuang naga yang kekuatan tempurnya sangat tinggi, Gui Qing, juga tidak bisa melihat bagaimana makhluk halus dengan mudah menjatuhkan Yanqi. Mereka hanya bisa menyalahkan pohon hantu yang roboh itu atas penolakan. Berbaring dengan putus asa, air mata mengalir deras tanpa kendali. Keadaan dia membuat Sang Xiaomei sangat ketakutan. Kamu kenapa? Sang Xiaomei berjongkok di samping Yanqi. Masih dengan suara lembut seperti menghibur anak kecil, bertanya padanya. Melihat Yanqi tidak bereaksi sama sekali, dia melanjutkan berkata, kalau kamu tidak mau bicara juga tidak apa-apa. Bukankah kamu ingin pulang? Aku bisa membawamu pulang. Begitu Sang Xiaomei selesai bicara kali ini, Yanqi langsung duduk tegak. Dengan mata besar yang basah berkaca-kaca, menatap Sang Xiaomei dengan lembut dan berkata, benarkah? Kamu benar-benar akan membawaku pulang? Kalau begitu, bawa aku pulang sekarang juga. Nenekku masih menungguku di rumah. Dia tidak bisa melihat. Tanpa aku merawatnya dia akan celaka. Sang Xiaomei semakin mendengar semakin merasa ada yang tidak beres. Situasi keluargamu seperti ini. Kenapa kamu setuju bercerai? Kapan aku sempat memberi izin? Aku tidak setuju. Mereka memaksaku datang dengan paksa. Sang Xiaomei terdiam tidak bisa berkata. Tidak heran dia begitu hancur. Kalau orang lain pasti juga akan hancur. Sang Xiaomei menghela napas panjang. Namun pria-pria yang mendengar ini semua menjadi gelisah dalam hati. Menurut desas-desus di luar, Sang Xiaomei adalah hantu jahat yang memakan orang hidup-hidup. Yanqi yang gegabah memancing amarahnya. Apakah dia merasa harga dirinya tercemar, lalu membunuh Yanqi? Saat ini Gui Qing menggenggam belati dengan tangan kanan di belakang badan. Punggung tangan itu tegang sampai pembuluh darah menonjol karena terlalu kuat memegang. Sang Xiaomei juga melihat ketegangan mereka. Aku cuma menghela nafas, lalu membuat mereka ketakutan setengah mati. Tapi dia juga malas menjelaskan. Saat ini melihat Yanqi menderita seperti ini, Sang Xiaomei dari sudut manapun berpikir, harus mengantarkan Yanqi pulang. Lalu dia berkata, karena dibawa paksa, aku akan mengembalikan kebebasanmu dan mengantarmu pulang. Sang Xiaomei mengangkat Yanqi dari tanah. Kemudian menoleh ke 4 pria lainnya dan berkata, adakah dari kalian yang juga dibawa paksa? Aku bisa mengantarkan kalian pulang juga. Hua Ying adalah orang yang bereaksi paling cepat dan alami. Dia menunduk dan berlutut dengan satu lutut. Karena aku sudah menikah ke dunia hantu. Sepanjang hidup ini aku adalah orang dunia hantu. Takkan ada hati yang lain. Anak muda dari dunia hantu juga mulai sadar. Ghost King berkata, aku sudah memutuskan ikatan duniawi. Mulai sekarang, Guiyu adalah rumahku. Zizi juga dengan tulus menyatakan, aku bersedia sepenuh hati mengikuti Nyonya. Setelah suara Zizi menyebut, Nyonya, ia mengakhiri kata-kata manisnya. Silly memang dari dulu pemalu dan kikuk. Lebih lagi tidak pandai memuji dengan berlebihan. Dia dengan tegas juga berkata terus terang. Suku serigala kami diusir ke Beteng Pasir Utara untuk bertahan hidup dengan susah payah. Sejak aku ingat, aku belum pernah makan kenyang sehari pun. Jika aku bisa makan kenyang di tempatmu, aku akan tinggal di sini. Melihat dia begitu tulus, Sang Xiaomei tak tahan untuk terus bertanya padanya.
Apa kamu benar-benar setuju untuk menikah hanya supaya bisa makan kenyang? Silly mengangguk pelan. Katanya aku menjual diriku untuk 500 koin binatang. Melihat ekspresi bisu tertegun Sang Xiaomei, dia buru-buru menjelaskan. 500 koin sou tidak banyak untukmu. Tetapi bagi adik-adik di rumah, membeli beras dan tepung yang cukup untuk mereka makan. Paruh pertama tahun ini, Sang Xiaomei tidak bisa melanjutkan bertanya. Secara kebiasaan mengangkat tangan. Dengan lembut menepuk bahu Silly. Jika ingin pulang melihat adik-adik, bisa memberitahuku kapan saja. Tindakan penuh kasih sayang seperti itu membuat semua pria yang hadir terkejut tak terkira. Namun mereka masih memikirkan soal air hitam tadi. Kecurigaan mereka terhadap Sang Xiaomei masih sangat tinggi. Para anggota Gui Qinghua sedang menunggu bagaimana Sang Xiaomei akan menangani. Yan Qi akan menjaga muka dirinya sebagai makhluk gaib, membunuh ayam sebagai peringatan, atau benar-benar akan mengirimnya kembali. Mereka sebelumnya mengira akan menyaksikan pembunuhan kejam. Namun hasilnya di luar dugaan mereka. Sang Xiaomei malah dengan nada paling tenang menjelaskan kepada mereka. Saya pergi mengantar Yan Qi pulang. Kalian berempat tidak ada kegiatan selama 2 hari ini. Bisa menggunakan kayu dari pulau untuk membangun rumah baru. Juga bisa memperbaiki rumah tua yang sudah ada. Siapa yang membangun rumah itu maka dia yang akan menghuni. Nyonya, bagaimana dengan ladang di pulau ini? Apakah kami bisa bercocok tanam? Karena Suili hidup bersama sukunya di dataran utara yang tandus. Tidak ada sawah atau ladang untuk bercocok tanam. Selalu menderita kelaparan. Dia memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap ladang. Sejak dia datang ke pulau, melihat ladang subur di pulau yang semuanya terbengkalai, seperti melihat hamparan emas yang tak seorang pun mengurusi. Matanya berbinar-binar. Kamu ingin bercocok tanam? Tentu saja bisa. Hanya saja Sang Xiaomei ragu-ragu untuk berbicara. Dia teringat saat pertama kali datang ke Pulau Chenfeng. Meskipun di pulau ini sudah menghentikan satu orang yang masih hidup, namun bukan hanya dia satu-satunya yang masih hidup di sini. Di pulau ini juga tinggal sekelompok babi hutan. Kelompok babi hutan itu selalu mengganggunya. Mereka menggali semua sayuran yang dia tanam. Sang Xiaomei ingin menagih mereka. Tapi akhirnya justru dikejar oleh babi hutan berlari ke seluruh pulau. Hanya saja apa? Silly terus bertanya dengan cemas. Kemudian mendengar Sang Xiaomei berkata, di pulau ini ada babi hutan yang akan menggali semua tanaman yang kau tanam. Silly mengerutkan alis. Tatapannya berubah menjadi tajam seketika. Kalau mereka berani datang, aku akan mengubah mereka menjadi daging babi rebus merah. Sang Xiaomei seperti orang pengecut yang sering diintimidasi. Akhirnya menemukan sandaran. Diam-diam berteriak dalam hati. Babi hutan bau. Lihat kalian berani mengganggu aku lagi. Sekarang aku juga sudah punya suami. Meskipun dia merasa bangga dalam hati. Wajahnya yang memakai topeng jelek tapi tidak menunjukkan apa-apa. Hanya suaranya saat berbicara. Tanpa sadar menambah beberapa kegembiraan. Kalau begitu tanam saja. Tanam apa saja yang kamu mau. Tapi aku tidak punya benih. Menempel di batang batu pir. Manfaatkan kesempatan untuk meminta benih pada Sang Xiaomei. Sang Xiaomei berbalik masuk ke dalam rumah. Di depan mereka, mengambil berbagai bibit sayuran yang dia tukar dengan tiket pertukaran dari rumah berhantu. Bibit buah-buahan dan sayuran. Selain itu, saat itu juga khusus menukar benih gandum dan padi. Dan kekuatan untuk mendapatkan benih itu. Tatapan pada Xiaomei menjadi lembut. Seperti orang tua angkat yang patut dihormati. Kemudian benar seperti yang dia katakan. Membawa Yan naik kapal hantu. Kecepatan kapal cepat sangat cepat. Saat hampir sampai di tepi pantai, Sang Xiaomei dengan perasaan bersalah berkata kepada Yan Qi. Setelah kembali, tolong sampaikan permintaan maafku kepada ayah dan ibumu. Kamu tiba-tiba diculik. Mereka pasti sangat khawatir. Yan Qi dengan hati-hati menatap Sang Xiaomei sekali. Dengan suara pelan menjawab. Aku tidak punya ayah dan ibu. Aku yatim piatu. Saat kecil aku selalu mengembara kemana-mana. Belakangan nenek yang merawatku. Sang Xiaomei merasa terkejut dalam hati. Bagaimana bisa dia yatim piatu? Nenekku sudah tua. Matanya juga sudah tidak bisa melihat. Mereka menculikku. Mereka ingin menggelar pernikahan bayangan untukku. Itu artinya mereka ingin membunuhku. Dengan santai merebut harta nenekku. Sang Xiaomei penasaran dan bertanya siapa mereka.
Itu adalah preman dari geng Matahari Merah. Mereka merasa kuat karena didukung oleh orang dari pulau. Berani melakukan hal-hal keji tanpa rasa malu. Setiap kali berbicara tentang orang-orang geng Matahari Merah, Yan Qi sangat membencinya sampai giginya gatal karena dendam. Sebenarnya bukan hanya Yan Qi yang membenci Sang Xiaomei. Dia juga membenci geng Matahari Merah. Melakukan semua kejahatan. Selalu menyalahkan Go kepada Sang Xiaomei. Itulah juga alasan utama mengapa nama baik Sang Xiaomei sangat buruk. Itulah pemahaman Sang Xiaomei tentang dunia binatang. Properti di dunia mereka, terutama di kota-kota dengan populasi padat. Properti tersebut sama berharganya seperti properti nyata. Namun situasi politik tidak stabil. Kepemilikan properti pribadi tidak mendapat perlindungan yang seharusnya. Jika kepemilikan kelompok diambil paksa oleh preman, itu terjadi setiap hari. Kamu tinggal di mana? Sang Xiaomei kali ini masih berpikir. Di rumah Yan Qi. Mungkin tinggal di kota yang cukup tertib. Tetapi jawaban Yan Qi membuatnya semakin khawatir. Rumahku di kota batas Jiecheng. Tempat pengasingan suku binatang. Suku binatang adalah kota yang paling kacau. Berbagai macam orang datang dari segala kalangan. Semua jenis orang ada. Tempat itu tidak berada di bawah kekuasaan suku binatang manapun. Itu adalah tempat pengusiran dan pembuangan oleh sukunya sendiri. Surga bagi suku binatang. Tidak sulit untuk membayangkan betapa sulitnya kehidupan Yan Qi dan neneknya di tempat yang begitu kacau. Apakah aku harus pergi sekarang? Sebelum Sang Xiaomei sempat berkata apa-apa lagi, Yan Qi sudah tak sabar untuk segera naik ke darat dan pergi. Sang Xiaomei berpikir sejenak. Hatinya tetap merasa tidak tenang. Bagaimanapun Yan Qi sudah menjadi bagian dari Pulau Chenfeng. Secara resmi mereka adalah suami istri. Dia tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Jadi Sang Xiaomei mengganti bajunya dengan pakaian kasar yang buruk. Memakai topeng hantu kecil dan ikut pergi. Memanfaatkan banyaknya geng di kota. Banyak preman dan penjahat di jalanan. Di pinggir jalan terlihat di mana-mana. Tergeletak dalam genangan darah karena tawuran. Orang yang tidak bergerak. Di sini, nyawa orc seolah-olah sangat ringan seperti rumput. Sang Xiaomei mengikuti Yan Qi kembali ke rumahnya. Sesuai dugaan, rumah Yan Qi sudah diambil alih orang lain. Yang paling menyebalkan adalah, mereka bahkan mengusir nenek Yan Qi. Yan Qi mencari di sekitar 2 putaran. Tetap tidak menemukan jejak neneknya. Nenek sudah tua. Matanya juga tidak bisa melihat orang-orang yang kejam ini. Tidak tahu mengusir nenek kemana. Yan Qi untuk sementara terlalu khawatir. Sudah tidak ada akal sehat lagi. Dia sendirian lemah tak berdaya. Namun harus berjuang mati-matian untuk neneknya melawan para penjahat ini. Sang Xiaomei melihat dari tempat tersembunyi dia dengan keras memukul pintu rumahnya sendiri. Membuat penjahat di dalam keluar untuk apa? Siapa berani mengganggu tidur kakek? Seorang pria besar bermuka penuh bekas cacar bersama beberapa preman kecil mendorong pintu keluar. Yan Qi berdiri di luar pintu. Dengan marah bertanya, "Di mana nenek saya?" Pria bercacar besar melihat Yan Qi malah tertawa geli sambil bertanya balik. "Anak kecil pengemis. Bukankah kau sudah dikawinkan dengan orang mati? Kenapa malah kembali hidup? Apakah aku sedang melihat hantu?" Yan Qi mengepalkan kedua tangannya erat. Tinju menamparkan dengan keras ke arah pria besar itu. Wajah penuh daging kasar. Pria besar itu mengeluarkan suara kesakitan, "Au!" Menutup wajahnya. Memerintahkan beberapa preman untuk menyerang Yan Qi. "Pukul dia. Pukul sampai mati." Sang Xiaomei melihat Yan Qi dikeroyok beberapa preman. Dia dengan cemas ingin maju. Namun terkejut dengan pemandangan di depannya. Yan Qi yang sedang dikeroyok. Seolah tidak merasakan sakit. Tidak peduli bagaimana mereka memukulnya. Dia tidak menghindar, malahan maju menyerang. Dengan gigih menggigit telinga Damazi dan tidak melepasnya. Kemudian tiba-tiba menyerang preman kecil di sebelah kiri. Menggigit pergelangan tangan lawan dan tidak melepaskannya. Sambil mencengkeram 2 preman yang menariknya dari kedua sisi. Beberapa preman sambil berteriak. Sambil dengan kuat mematahkan jarinya. Sang Xiaomei mendengar suara tulang yang patah berderak di telinganya. Jari kelingking Yan Qi patah dengan paksa. Sudah seperti ini, dia juga tidak melepaskan genggamannya. Jika terus seperti ini, Yan Qi pasti akan dipukuli sampai mati oleh mereka. Sang Xiaomei tidak ragu lagi. Tiket tukar tidak cukup. Dia terpaksa memakai 2 poin darahnya. Mengambil sebuah pistol dari ruang penyimpanan. Tembakan beruntun menghantam para preman yang memukuli Yan Qi.
Para preman yang tadi bergerak cepat langsung jatuh tak berdaya. Tempat yang terkena tembakan mengalirkan darah deras. Sang Xiaomei, saat mereka melihat ke arahnya, segera berpindah tempat ke jarak 100 meter. Tanpa membiarkan mereka melihat suara tembakan dan lolongan preman itu. Segera menarik perhatian banyak warga sekitar. Orang-orang melihat keadaan buruk Damazi dan yang lain. Berdiskusi dengan penuh ketakutan dan kecemasan. Pikirkan untuk membunuh seseorang. Hanya hantu yang bisa membuat suasana menjadi menjijikkan. Tapi orang-orang hantu, kalian berani menyentuh orang-orang hantu. Hantu sudah datang. Hantu membunuh orang. Orang yang penasaran datang cepat. Pergi juga cepat. Sakit sampai berteriak-teriak. Tak bisa bergerak. Beberapa orang seluruhnya terkejut oleh perubahan aneh yang menakutkan ini. Ketakutan yang belum pernah ada menutupi mereka. Beberapa orang meringkuk di tanah. Tubuh mereka gemetar tidak terkendali. Namun Yanqi terhuyung-huyung bangkit dari tanah. Darah terus mengalir dari sudut bibirnya. Tapi dia masih bisa tersenyum. Terima kasih telah mengirimku untuk pernikahan bayangan. Istriku adalah hantu. Sekarang kalian menggangguku. Aku akan mengirim kalian ke hadapan hantu. Hidangan pendamping minuman saat ini. Cepat katakan, di mana nenekku? Bukan aku yang mengusir nenekmu. Bukan aku juga yang merencanakan pernikahan bayangan untukmu. Semua hal ini adalah ide dari Liu Xiucai. Damazi sudah ketakutan sampai gila. Demi menyelamatkan nyawanya. Dengan naluri mengungkapkan kebenaran. Ternyata Liu Xiucai adalah dia. Yanqi sangat marah sampai giginya gatal. Ketika Liu Xiucai dulu terdampar di kota Jie, nenek merasa kasihan padanya. Menampungnya beberapa hari. Kemudian dia tidak berjalan di jalan yang benar. Bergabung dengan geng Matahari Merah. Yanqi dan nenek lalu tidak berhubungan lagi dengannya. Tidak disangka di belakang merencanakan untuk mengambil alih properti nenek. Menyewa orang untuk menculik. Ternyata orang yang mengatur pernikahan bayangan untuk Yanqi adalah dia. Yanqi tidak peduli dengan lukanya. Berbalik lalu berlari ke kediaman Liu Xiucai. Sang Xiaomei masih diam-diam mengikutinya dari belakang. Awalnya dia masih khawatir tangan Yanqi tidak bisa pulih seperti semula. Tak disangka dia melihat Yanqi sambil berlari ke depan. Sambil krek-krek-krek kembali meluruskan jarinya yang salah posisi. Memang orc dan manusia halus seperti Sang Xiaomei. Berbeda. Liu Xiucai berbeda dengan Damazi. Liu Xiucai dalam hatinya penuh kebencian. Tetapi di muka selalu tampak ramah. Yan, ketika Qi menemukan dia bersikap sangat sopan. Bahkan dengan wajah tersenyum penuh secara sukarela menyebutkan keberadaan nenek Yanqi. Yanqi, nenekmu kemarin diusir oleh Damazi dan yang lainnya. Saya pikir dia tidak punya tempat pergi. Dengan niat baik ingin menampungnya semalam. Tapi dia tidak mau tinggal dengan alasan apapun. Dia bersikeras ingin keluar mencari kamu. Dia pergi sendirian. Yanqi tahu seperti apa dirinya. Dia adalah macan bermuka senyum yang berhati hitam. Pasti Liu Xiucai. Dengan sengaja memberitahu nenek tentang penculikannya. Nenek kemudian keluar mencari yang miliknya. Bermarga Liu. Berhentilah berpura-pura jadi orang baik di depanku. Jika bukan karena ide darimu, bagaimana bisa orang dari Hongri Bang mengincar aku dan nenek? Aku beritahu kau. Bahkan jika aku mati, harta keluarga kami tetap tidak akan jatuh ke tanganmu. Tidak peduli bagaimana Yanqi menjalani hidupnya. Wajah Liu Xiucai selalu tersenyum palsu yang membuat kesal. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bahkan lebih serakah. Tidak ada batasnya. Yanqi, kamu adalah cucu yang ditemukan nenek. Aku juga cucu yang ditemukan nenek. Saat nenek meninggal, dia sendiri yang setuju untuk meninggalkan properti itu untukku. Kamu sudah jadi menantu sampai ke alam arwah. Apa hubungannya properti nenek denganmu? Yanqi saat ini kesal sampai tak bisa berkata-kata. Barusan saat dia dikeroyok, dia juga tak kalah. Sekarang harus dihadapi Liu Xiucai yang tak tahu malu ini. Kesal sampai tak tahu harus bagaimana. Sang Xiaomei sedang mengamati dari tempat tersembunyi. Sudah terlihat, Yanqi sama sekali bukan tandingan Liu Xiucai ini. Liu Xiucai pertama-tama merancang menculik Yanzi. Lalu membuat nenek hilang. Terakhir dengan tanpa malu mengaku sebagai cucu nenek. Menguasai properti keluarga Yanqi. Dengan cara seperti ini, dia tidak hanya dengan mudah menguasai harta keluarga Yanqi. Orang lain juga tidak berani mengatakan dia salah. Saat ini Liu Xiucai sedang tertawa dengan sombong. Kalau begitu,
Coba bawa neneknya kembali. Tanyakan dengan jelas di depan semua orang. Yan Qi membelakangi, terdiam tanpa kata. Dia tahu Liu Xiucai berani menantangnya seperti itu. Pastinya karena dia tahu nenek tidak akan bisa ditemukan lagi. Jie Cheng begitu kacau. Sudah lama dia tidak tahu jatuh di sudut mana. Tidak bisa bergerak. Tapi Yan Qi masih menyimpan harapan. Aku pasti akan menemukan nenek. Aku harus mengambil kembali rumah nenek. Kali ini Yan Qi tidak lagi impulsif. Dia juga tahu, melawan orang seperti Liu Xiucai, bertengkar hanya akan membuat dia mendapatkan lebih banyak simpati. Sebaliknya akan merugikan dirinya sendiri. Dia menyeret tubuh yang terluka, mulai mencari nenek dari toko ke toko sepanjang jalan. Tapi Yan Qi tidak memiliki banyak kenalan di Jie Cheng. Bahkan jika ada mereka, terhalang oleh intimidasi dari Hong Ribang. Tidak ada yang berani membantu Yan Qi mencari orang. Dalam waktu singkat, sangat tidak mungkin menemukan Sang Xiaomei. Melihat semua ini dengan mata kepala sendiri, dia diam-diam memikirkan sebuah cara. Memikirkan hal ini, Sang Xiaomei melihat ke ruangannya sendiri. Barang dengan jumlah terbanyak adalah permen lollipop. Dia pertama-tama mengeluarkan sepotong kain dan meletakkannya di lantai. Kemudian menumpuk permen lollipop sebanyak gunung di atasnya. Karena kekurangan barang kebutuhan, setiap hari ada yang mati kelaparan, terutama makanan kecil seperti permen. Bahkan jika punya uang pun tidak bisa membelinya. Baru saja Sang Xiaomei berteriak sekali, memberikan permen secara gratis. Siapa cepat dia dapat, pejalan kaki di sekitar langsung berkumpul. Yang berdiri paling depan adalah anak-anak setengah besar. Tangan mereka merentang cukup jauh. Dengan tatapan penuh harap meminta Xiaomei memberikan permen. Aku ingin satu, tolong berikan aku. Aku juga mau. Aku juga mau. Setiap orang punya kakak perempuan bertanya. Kalian kemarin melihat nenek buta. Siapa yang bantu kakak temukan? Kakak akan memberinya 100 koin binatang sebagai terima kasih. Sang Xiaomei. Begitu ucapan itu keluar, permen lollipop di tangan anak-anak jadi tidak menarik lagi. Orang dewasa di sekitar bahkan terus berseru heran. 100 koin binatang, benar? Kamu tidak sedang bohong kan? Gadis kecil, kalau nenek itu seperti apa tepatnya? Aku bantu kamu cari. Aku juga. Aku bawa seluruh keluargaku untuk bantu kamu cari. Orang yang berkumpul semakin banyak. Semua mengacungkan kedua tangan tinggi-tinggi. Berlomba ingin membantu Sang Xiaomei mencari orang. Sang Xiaomei tahu bahwa mata uang dunia binatang sangat berharga. 100 koin binatang cukup untuk pengeluaran sehari-hari keluarga yang hidup hemat selama 10 tahun. Namun koin umur yang sangat berharga ini, Sang Xiaomei bisa mendapatkan ribuan hanya dengan menyelesaikan tugas setiap hari. Untuk membuat semua orang lebih antusias membantu mencarinya. Dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Asalkan kalian bisa menemukan nenek yang buta mata. Meskipun bukan orang yang saya cari, saya tetap bersedia membayar kalian 1 koin binatang sebagai imbalan. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh jalan menjadi heboh. Mereka yang memiliki nenek buta di rumah, tidak berani menunda waktu sejenak pun. Langsung berlari pulang. Mereka yang tidak memiliki nenek buta di rumah, juga berusaha keras mengingat, apakah pernah melihat nenek buta mata di suatu tempat. Dalam sekejap orang-orang yang berkumpul di sekitar Sang Xiaomei semakin banyak. Semua orang antri. Sambil menerima permen lollipop, sambil dengan suara keras membicarakan tentang Sang Xiaomei. Tak lama seluruh orang di kota pun tergerak. Semua orang membantu mencari nenek buta yang dicari Sang Xiaomei. Setengah jam kemudian, seorang pria parubaya yang berprofesi sebagai nelayan menemukan Sang Xiaomei. Aku tadi malam memancing di tepi sungai, menyelamatkan seorang nenek buta yang hampir tenggelam. Entah apakah dia orang yang kamu cari. Mendengar ada harapan, Sang Xiaomei langsung merespon. Om, bolehkah kamu membawaku melihatnya? Pria itu mengangguk. Dengan rasa tidak percaya dirinya berkata, takut dia bukan orang yang kamu cari. Jadinya kamu bola-bali sia-sia. Melihat keluguan pria itu yang berlebihan, Sang Xiaomei pun merasa lebih hormat pada pria tersebut. Padahal orang lain tahu nenek yang dibawanya bukanlah nenek yang dicari Sang Xiaomei. Tapi demi 1 hewan koin, dia rela membawa orang tua di rumahnya khusus untuk menghadapkan pada Sang Xiaomei. Dan paman di depan ini yang menyelamatkan nenek tua, sangat mungkin adalah orang yang dicari oleh Sang Xiaomei. Hal pertama yang dia inginkan bukanlah imbalan,
melainkan khawatir Sang Xiaomei sia-sia datang ke sini. Meskipun paman ini penuh dengan bekas kehidupan yang berat, hatinya adalah yang paling bersih dan murni. Sang Xiaomei mengikuti paman itu pergi ke tepi sungai. Paman itu bernama Yu Qiang. Sang Xiaomei memanggilnya Paman Yu Qiang. Paman Yu Qiang, bagaimana kamu menemukan nenek Yanqi tadi malam? Yu Qiang dengan ingatan hati berkata dengan penuh perhatian. Tadi malam saya pergi memancing di sungai. Bekerja sampai larut malam. Saat kembali ke desa, saya melihat seseorang tenggelam. Lalu saya menyelamatkan orang itu. Nenek itu tidak sadar sepanjang waktu. Mulutnya mengoceh dalam mimpi. Selalu berkata sesuatu seperti nenek Kiki datang mencarimu. Kata-kata seperti ini. Selanjutnya, keduanya tiba di sebuah tempat. Dengan beberapa batang kayu menahan jerami kering yang disusun menjadi pondok. Sang Xiaomei terkejut melihat tempat tinggal yang begitu sederhana. Dalam hati tidak bisa menahan untuk terbersit sebuah kalimat. Begitu sulit ya. Di dalam pondok hanya ada sebuah tempat tidur sempit. Di tempat tidur itu berbaring seorang nenek tua dengan mata terpejam rapat. Rambutnya sudah putih. Saat Sang Xiaomei masuk, tepat mendengar nenek berkata, Kiki, jangan takut, nenek sudah datang. Nenek akan pergi bersamamu. Sang Xiaomei berjongkok di sisi tempat tidur dan perlahan menggoyangnya. Nenek, Yanqi sudah pulang. Kita juga pulang saja. Setelah memanggil beberapa kali berturut-turut, akhirnya nenek Yanqi memberi reaksi. Dia membuka sepasang mata yang kosong. Menatap Sang Xiaomei. Dengan suara tua bertanya padanya. Kamu bilang apa? Aku bilang Yanqi sudah pulang. Dia sedang menunggumu di rumah. Tapi mereka semua bilang, Yanqi telah menikah secara gelap dengan hantu dari dunia arwah. Ditenggelamkan di dasar sungai. Tidak bisa kembali. Suara nenek Yanqi bergetar. Matanya berkaca-kaca. Sang Xiaomei melihat dia begitu sedih. Dengan suara pelan menghibur. Yanqi benar-benar sudah kembali. Aku yang mengantarnya kembali. Kamu siapa? Nenek Yanqi tidak bisa melihat orang. Sedikit memiringkan kepala. Sang Xiaomei mendekatkan kepala ke telinga nenek Yanqi. Dengan penuh misteri berkata, aku adalah istri barunya. Sang Xiaomei mendekatkan kepala ke telinga nenek Yanqi. Dengan penuh misteri berkata, aku adalah istri barunya. Nenek Yanqi terduduk gemetar. Mungkin karena usianya sudah tua. Sudah melihat terlalu banyak badai kehidupan. Dia segera tenang. Malahan penasaran bertanya pada Sang Xiaomei. Bolehkah aku menyentuh wajahmu? Aku ingin melihat bagaimana rupa menantuku. Sang Xiaomei melepas masker. Dengan senang hati menjawab. Nenek, silakan sentuh. Nenek Yanqi, yang bisa membatalkan pertunangan jika tidak puas. Menahan rasa takut akan hantu dan hal gaib di hati. Mengangkat tangan gemetar menyentuh wajah Sang Xiaomei. Wajah Sang Xiaomei adalah tipe kecantikan tingkat atas di dunia nyata. Apalagi di dunia binatang betina yang berevolusi tidak sempurna ini. Dibandingkan dengan betina lain yang berbulu lebat, berbadan gemuk. Dia cantik sekali hingga tidak terlihat seperti wanita di dunia ini. Seolah-olah mereka tidak berada di dimensi yang sama. Namun dia memang tidak berasal dari dunia ini. Tangan nenek Yanqi dengan hati-hati menyusuri wajah Xiaomei. Semakin disentuh semakin puas. Semakin disentuh semakin senang. Yanqi benar-benar beruntung. Telah bertemu dengan gadis cantik dan baik seperti ini. Karena gubuk terlalu kecil, Yu Qiangshu pergi keluar untuk bekerja. Xiaomei menemani nenek Yanqi berbicara di dalam gubuk. Mereka berdua cepat akrab. Ini juga pertama kalinya sejak Xiaomei datang ke dunia ini. Dia menunjukkan wajah aslinya di depan seorang binatang. Nenek Yanqi memuji penampilan Xiaomei. Terus-menerus mengatakan bahwa dia cantik. Dikatakan Yanqi beruntung. Segera Yanqi datang mencari. Saat Yanqi buru-buru tiba, Sang Xiaomei pergi duluan. Tidak bertemu langsung dengan Yanqi. Sang Xiaomei sudah memperkirakan Yanqi akan segera datang. Karena sebelum dia pergi bersama Paman Yu Qiang, dengan sengaja menyuruh orang memberitahu Yanqi, agar dia datang ke tepi sungai mencari nenek. Setelah Yanqi berkumpul dengan nenek, kakek nenek itu saling memeluk dan menangis pilu. Yanqi bertanya mengapa nenek datang ke tepi sungai. Nenek berkata, tadi malam Yanqi tidak pulang rumah. Dia keluar mencari Yanqi. Kebetulan bertemu dengan Liu Xiucai. Liu Xiucai berkata Yanqi dibawa orang untuk menikah secara rahasia. Sudah ditenggelamkan di dasar sungai. Nenek ingin ke tepi sungai mencari Yanqi.
Liu Xiucai pura-pura baik hati menyambut nenek ke tepi sungai. Saat nenek tidak memperhatikan, langsung mendorong nenek ke sungai. Yan Qi meninggal. Nenek juga tidak ingin hidup. Jatuh ke sungai tanpa berjuang. Berbaring terlentang di air sungai menunggu kematian dengan tenang. Tidak disangka tidak mati. Malah diselamatkan oleh Paman Yu Qiang. Yan Qi mendengar dengan sangat marah. Tidak heran Liu Xiucai berani berbohong di depan semua orang. Ternyata dia yakin nenek tidak akan kembali. Untunglah nenek punya keberuntungan besar. Kalau tidak, kesalahan Yan Qi dan nenek tidak hanya tidak akan terungkap. Harta rumah di keluarga juga akan direbut oleh orang jahat seperti Liu Xiucai. Setelah beberapa kali mengungkapkan terima kasih atas bantuan menyelamatkan nyawa dari Paman Yu Qiang, Yan Qi membawa nenek pulang. Mereka baru saja pergi. Sang Xiaomei yang kembali mengenakan penyamaran hantu, langsung muncul di rumah Paman Yu Qiang. Meletakkan imbalan 100 koin binatang di atas meja bersama Paman Qiang. Lengan kuning kemasan memenuhi seluruh meja. Siapapun yang melihat pasti tergerak. Paman Yu Qiang masuk ke dalam rumah dan melihat koin binatang di atas meja. Seketika perasaan campur aduk. Dia sudah miskin seumur hidup. Ketika muda karena terlalu miskin. Bahkan tidak bisa menikahi istri. Baru-baru ini akhirnya cocok dengan seorang gadis. Gadis itu tidak keberatan dengan usianya yang tua. Tapi orang tua gadis itu menginginkan koin binatang sebagai mas kawin. Baru mau menikahkan anaknya dengannya. Yu Qiang tidak bisa memberikan 10 koin binatang. Tadi malam bahkan berencana hari ini pergi menjelaskan kepada keluarga gadis itu. Untuk membatalkan pernikahan. Tidak disangka sekarang dia tiba-tiba memiliki begitu banyak uang. Sekarang akhirnya bisa menikah. Masih bisa menggunakan sisa uang untuk membayar pekerja membantu membangun 2 rumah genteng biru. Untuk tempat tinggal sang istri. Hidup tiba-tiba menjadi penuh harapan. Kebahagiaan turun dari langit kepada Paman Qiang. Wajah yang sudah melewati banyak cobaan itu jarang tersenyum. Tak bisa menahan diri untuk bersenandung lagu kecil favorit saat muda. Di sisi lain, Yan Qi membawa nenek kembali ke tempat tinggal mereka sendiri. Dia awalnya mengira selama nenek kembali dan menjelaskan. Namun yang tidak mereka duga adalah, Liu Xiucai saat melihat nenek bukan malah panik. Bahkan mengeluarkan selembar surat hibah properti yang dicap Yan Qi. Dan kep tangan nenek. Nenekmu sudah menghibahkan rumah itu kepadaku. Lihat sendiri. Ternyata Liu Xiucai sudah menyiapkan langkah cadangan sejak lama. Jadi dia sama sekali tidak takut Yan Qi akan membawa nenek kembali. Yan Qi melihat surat perjanjian hibah sukarela dan kep tangan di belakangnya. Marah sampai tak tertahankan. Memarahi Liu Xiucai. Kau sampai menipu orang tua buta menandatangani surat kontrak semacam ini. Menggunakan cara-cara keji seperti itu untuk merebut harta keluarga kami. Apakah hatimu tidak merasa sakit? Menghadapi tuduhan Yan Qi, Liu Xiucai tidak merasa sedikit pun bersalah. Sebaliknya dengan bangga berkata, tidak peduli kamu memaki seperti apa. Rumah ini sekarang sudah menjadi milikku. Barang milik Liu Xiucai tidak bisa diambil siapapun. Kamu orang yang tidak tahu malu. Pikirkan dengan baik-baik. Istriku bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Yan Qi juga mulai menjadi pintar. Walaupun saat ini hubungannya dengan Sang Xiaomei hampir seperti orang asing. Tapi dia sudah belajar menggunakan nama Sang Xiaomei untuk menakut-nakuti orang. Nenek Yan Qi semakin yakin. Menantunya sangat cerdik dan licik. Pasti akan membantu mereka untuk mendapatkan kembali rumah itu. Yan Qi, jangan takut. Xiaomei sangat hebat. Dia pasti akan membantu kita mengurus orang tidak tahu malu ini. Mengembalikan rumah kita. Setelah menenangkan Yan Qi, nenek Yan Qi kemudian berbalik. Orang yang seperti kerasukan berkata kepada Liu Xiucai. Tadi malam kamu mendorongku ke sungai. Sekarang kamu juga merebut rumah keluarga kami. Kamu sangat jahat. Penuh dosa besar. Cucu menantuku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kamu tunggu saja untuk menerima hukuman. Karena nada bicaranya terlalu yakin. Tidak seperti sedang berkata marah. Lebih seperti sebuah kutukan. Liu Xiucai yang biasanya pandai bermain tipu muslihat ternyata juga mulai merasakan ketakutan di hatinya. Tanpa sebab muncul rasa takut. Meski agak takut, Liu Xiucai tidak mau menyerahkan rumah begitu saja. Dia masih membantah dengan keras kepala. Suruh cucu menantumu datang saja. Aku justru ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh hantu kecil yang tak berani tampil di siang hari. Terhadapku, kalau dia berani datang, aku akan memukulnya sampai jiwanya tercerai-berai.
Malam itu Yan Qi menginap bersama neneknya di rumah seorang tante yang sudah dikenal. Rumah tante itu berada di jalan yang sama dengan rumah Yan Qi. Perkara keluarga Yan Qi menjadi bahan pembicaraan seharian. Semua orang di jalan sudah mengetahuinya. Masalah keluarga mereka. Tidak ada yang berbicara terang-terangan. Tapi semua memikirkannya dalam hati. Apakah hantu itu benar-benar akan datang malam ini? Hantu itu, apakah akan seperti yang dikatakan Yan Qi? Membela keadilan untuk keluarga Yan Qi. Mengambil kembali rumahnya. Liu Xiucai demi mempertahankan rumah. Tidak hanya membawa beberapa preman berani untuk tinggal di rumah Yan Qi. Ia juga mengundang beberapa dukun penangkap hantu paling terkenal di Jiecheng. Semua diundang ke rumah Yan Qi. Untuk menghadapi hantu itu, Liu Xiucai melakukan persiapan dengan matang. Para dukun itu diberi sambutan hangat oleh Liu Xiucai. Disuguhi minuman dan makanan yang lezat. Saat mabuk dan semangat membara, mereka menepuk dada mereka dan menjamin kepada Liu Xiucai. Kakak, kamu bisa tenang 10.000 kali. Asal aku ada di sini. Makhluk halus sehebat apapun tidak akan berani melangkah setapak pun ke rumahmu. Benar. Dengan beberapa lembar kertas mantra, kami bisa menahan hantu kecil itu. Nanti kamu tinggal menunggu bagaimana kami menangkap hantu kecil itu. Sambil menunggu hidangan dan minuman, para dukun semakin membual semakin besar. Liu Xiucai juga semakin senang mendengarnya. Tak bisa menahan diri, dia menuangkan lebih banyak minuman untuk mereka. Orang bilang minuman menguatkan keberanian orang yang pengecut. Orang-orang ini memang jadi lebih berani setelah minum. Setelah malam tiba, mereka terus berjaga dengan membawa alat suci di pintu gerbang. Sang Xiaomei memang benar-benar berusaha membantu Yan Qi dan yang lain mendapatkan kembali rumah mereka. Dia adalah menantu yang diakui nenek Yan Qi. Seharusnya rumah ini juga menjadi bagian miliknya sekarang. Tidak mungkin rumah itu hanya bisa diambil oleh Liu Xiucai tanpa kejelasan. Selain itu, Liu Xiucai memang sangat menjijikkan. Dia juga ingin membuat jiwa Sang Xiaomei hancur berkeping-keping. Sang Xiaomei tidak memberinya pelajaran. Lihatlah, dia benar-benar tidak tahu berapa banyak mata yang dimiliki Raja Kuda. Rumah ini harus dikembalikan. Orang licik seperti Liu Xiucai ini hanya bisa membuatnya merasa takut. Takut dari lubuk hati terdalam. Baru nanti dia tidak berani lagi menginginkan sesuatu dengan rakus. Sang Xiaomei berpikir dengan matang. Menghitung semua barang di dalam ruang. Semua alat yang bisa digunakan sudah dia hitung semuanya. Para dukun yang menjaga pintu gerbang. Bagi Sang Xiaomei, mereka tidak lebih menakutkan daripada seekor anjing. Anjing bisa menggigit orang. Dan juga responsif dengan cepat. Para dukun ini saat sadar hanya bisa berpura-pura dan membuat trik. Sekarang mereka mabuk. Bahkan tidak bisa duduk dengan stabil. Apalagi melawan Sang Xiaomei. Selain itu, Sang Xiaomei benar-benar takut pada manusia seperti anjing. Dia tidak takut. Sang Xiaomei menghabiskan sedikit darah lagi. Dengan menggunakan kemampuan perpindahan ruang. Tanpa hambatan muncul di halaman rumah Yan Qi. Dia sudah sampai di halaman. Para penyihir masih terpaku menatap ke arah pintu gerbang. Sang Xiaomei tidak mengganggu mereka. Dia langsung melompat ke depan pintu kamar Liu Xiucai. Liu Xiucai tidak berani tidur. Bersama dua preman baik yang saling menyemangati di dalam kamar. Kalau hantu jahat itu berani datang, aku akan menggunakan kapak pemecah gunung ini untuk membelahnya menjadi dua. Juga sabit berbilah hantu saya, yang khusus memenggal kepala makhluk halus. Kakak, kamu tenang saja dan tidur dengan berani. Kami pasti akan menjaga pintu kamar untukmu. Akhirnya terdengar suara Liu Xiucai. Diketahui hantu itu sangat buas dan kejam. Jika malam ini kita bisa mengalahkannya, pasti akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Kata-kata Liu Xiucai belum selesai. Jendela di sisi koridor tiba-tiba berdecit. Terjadi angin topan sebentar. Angin menerobos masuk ke dalam kamar dari luar jendela. Liu Xiucai sengaja menata banyak tempat lilin di kamar untuk menangkap hantu. Awalnya setiap tempat lilin dinyalakan dengan lilin. Sekarang dengan hembusan angin dingin ini. Jangan bilang lilin-lilin di tempat lilin itu mati semua. Bahkan lentera di bawah atap koridor juga karena hembusan angin kencang. Lentera itu bergoyang hebat, membuat api di dalamnya padam. Sedangkan angin aneh ini hanya dibuat oleh Sang Xiaomei yang menggunakan kemampuan teleportasinya yang unik sambil mengibaskan sebuah kipas. Karena bergerak terlalu cepat, Liu Xiucai dan yang lain hanya merasakan angin aneh itu lewat. Namun tidak dapat melihat sosok Sang Xiaomei. Lilin padam.
Liu Xiucai dan yang tadi dengan sombongnya. Dua preman yang membual betapa hebatnya segera kebingungan. Semua berdesakan menjadi satu kelompok. Dengan ketakutan, mereka mengayunkan senjata di tangan mereka. Itu hantu. Hantu itu datang. Liu Xiucai berteriak dan terus menghindar ke belakang. Dua preman yang menemaninya malah menghindar lebih cepat darinya. Mulut mereka saling berebut untuk berteriak. Tuan hantu, yang merebut rumahmu adalah Liu Xiucai. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Ya benar, Tuan hantu, itu salah paham. Ada hutangnya, ada pemiliknya. Jangan sampai salah membunuh orang baik ya. Mereka bahkan tidak berusaha melawan atau ragu sedetik pun. Langsung membelot begitu saja. Sang Xiaomei merasa lucu. Tapi dia tidak berniat membiarkan mereka pergi dengan ringan. Para preman kecil ini semua orang dari geng Hongri. Biasanya bertindak sewenang-wenang. Sering memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang lain. Hari ini juga harus membuat mereka benar-benar merasakan pahitnya. Dia langsung mengeluarkan dari ruang dua dimensi. Properti menakutkan yang sering muncul di rumah hantu. Memasang tangan dan kaki yang putus dan berdarah-darah di tubuh Liu Xiucai dan yang lainnya. Tengkorak yang memakai wig tiba-tiba jatuh dari atap. Dan boneka menyeramkan yang tidak berkepala. Berjalan secara mekanis di dalam kamar. Sambil mengulang dengan suara elektronik yang menakutkan. Kembalikan kepalaku, kembalikan kepalaku, ha. Di bawah pengoperasian Sang Xiaomei. Suara jeritan menyayat hati bergantian terdengar di dalam ruangan. Satu suara lebih keras dari yang lain. Yang pertama terbangun adalah para penyihir yang menjaga pintu gerbang. Mereka gemetaran ketakutan. Sambil memegang alat suci Fulu berlari memasuki ruangan. Beberapa penyihir dengan susah payah mengumpulkan keberanian. Dengan gemetar mengelilingi sebuah boneka. Salah satu penyihir, didorong oleh yang lain. Mengumpulkan semua keberaniannya. Jari yang memegang Fulu gemetar seperti ayakan gandum. Mengulurkan tangan dan menempel beberapa kali. Baru menempelkan Fulu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Di dada boneka. Detik berikutnya melihat boneka tanpa kepala. Mengulurkan tangan merobek Fulu itu. Hal paling menakutkan adalah leher berdarah itu tiba-tiba mulai menyemburkan darah keluar. Orangnya juga mulai kalap. Pawang yang menempel Fulu yang pertama tidak tahan. Ketakutan sampai menggeliat dan berlari dengan panik. Menjerit pilu dan berlari keluar gerbang. Pawang lain juga ketakutan sampai berguling dan merangkak. Mengikuti lari keluar. Liu Xiucai dan dua preman itu bukan tidak ingin lari. Tetapi sepatu mereka menjadi lengket karena lem yang sudah dituang oleh Sang Xiaomei di lantai sebelumnya. Karena saat datang lem disebarkan terlalu banyak, sepatu dan kaus kaki mereka juga menempel erat dengan kaki. Demi menyelamatkan nyawa, Liu Xiucai adalah yang pertama memaksa mengeluarkan kaki dari sepatu. Kulit di punggung kaki terkelupas seluruhnya. Sakitnya sampai menjerit-jerit. Orang yang bahkan ingin melarikan diri. Dua preman kecil itu juga sudah ketakutan sampai bodoh. Seperti Liu Xiucai. Dengan keras menarik kaki dari sepatu dan kaus kaki yang dilem dengan lem kuat. Benar-benar mengelupas kulitnya. Baru bisa kabur dari rumah Yanqi. Tangisan dan jeritan mereka. Seluruh tetangga di jalan itu mendengarnya. Orang lain takut sampai pintu dan jendela terkunci rapat. Tidak berani keluar rumah. Hanya Yanqi yang langsung mencari mereka. Saat Sang Xiaomei sedang membereskan kekacauan, Yanqi mendorong pintu dan masuk. Dia melihat properti menakutkan di lantai. Dan sepatu serta kaus kaki berdarah yang ditinggalkan Liu Xiucai dan yang lain. Takut sampai lututnya melemas dan dia berlutut. Sang Xiaomei masih mengenakan kostum hantu. Dia menoleh dan menggunakan matanya yang gelap pekat. Mata tanpa bagian putih menatap Yanqi dan bertanya, "Kamu juga takut?" Yanqi menatap boneka tanpa kepala yang berdarah-darah dari bunyi desis. Bibirnya gemetar. Orang itu, kepalanya di mana? Sang Xiaomei terkekeh. Lari ke depan. Mematikan saklar boneka itu. Boneka itu berhenti bicara. Juga berhenti berdarah. Palsu, lihat terbuat dari plastik. Apa itu plastik? Yanqi bertanya dengan serius. Tidak tahu apakah karena sudah beberapa kali berinteraksi dengan Sang Xiaomei. Dia tidak setakut orang luar pada Sang Xiaomei. Tapi dalam hati tetap takut. Sang Xiaomei menggaruk kepala. Apa itu plastik? Itu adalah sebuah bahan. Aduh, sudahlah. Aku juga tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dulu waktu sekolah nilai tidak bagus. Jangan belajar dengan salah.
Hantu juga harus sekolah. Yan Qi bertanya lagi. Sang Xiaomei ingat dirinya yang gelap tak berujung. Belajar selama lebih dari 10 tahun masa pelajarannya. Mengangguk dengan berat. Katakan benar. Harus belajar. Setiap hari masih ada pekerjaan rumah yang tak pernah selesai. Jangan sebut betapa menyakitkannya. Meskipun kata-katanya aneh-aneh, Yan Qi sama sekali tidak mengerti. Namun keuntungannya adalah nada bicaranya lembut dan tenang. Properti di dalam kamar juga semuanya dimatikan olehnya. Tidak ada perubahan atau suara aneh yang keluar. Emosi Yan Qi juga perlahan menjadi tenang. Dia gemetar menyalakan tempat lilin di dalam kamar. Boneka-boneka dan anggota tubuh palsu itu. Tengkorak palsu meskipun tidak bergerak. Tetapi di bawah cahaya lilin malah terlihat lebih menyeramkan. Sang Xiaomei sedikit memiliki OCD ringan. Barang tidak beres. Dia tidak akan mengembalikannya. Dia menggunakan tiket tukar untuk mendapatkan tisu basah. Mengelap properti dengan bersih. Satu persatu dia mengumpulkannya kembali. Entah kenapa, Yan Qi melihatnya berjongkok sibuk di tanah. Gemuk dan bulat. Melihat dari samping agak lucu. Dia tadi melihat Sang Xiaomei. Tidak tahu menekan di mana. Beberapa hantu itu tiba-tiba menjadi diam. Tidak bergerak, tidak bersuara. Juga tidak mengeluarkan darah. Meskipun Yan Qi takut. Karena masih kecil. Rasa ingin tahu tetap ada dalam hatinya. Berjuang sebentar. Dia mengumpulkan keberanian dan perlahan-lahan bergerak maju. Mencoba beberapa kali. Akhirnya berjongkok di depan boneka yang jatuh tak berdaya. Sarafnya tegang. Sekarang jika ada sedikit gesekan angin atau gemerisik rumput, bisa membuatnya terkejut sampai melonjak 3 kaki tinggi. Kamu ngapain? Sang Xiaomei baru saja lahir. Yan Qi langsung gemetar ketakutan. Terguling ke tanah. Sang Xiaomei melihat dia ketakutan dan penuh keringat dingin di kepala. Mengulurkan tangan ingin menolongnya bangun. Tak disangka Yan Qi lebih dulu darinya. Sendiri dengan cepat bangun. Aku cuma pengen lihat. Dibandingkan Sang Xiaomei, Yan Qi lebih takut pada boneka. Dia tanpa sadar mendekat ke sisi Sang Xiaomei. Sang Xiaomei untuk memenuhi rasa penasarannya. Berdiri membungkuk mengangkat boneka. Dengan suara, "Pak," menyalakan tombol di bawah lengan boneka. Boneka mulai berjalan maju dengan mekanik lagi. Sambil berjalan, sambil berkata dengan nada menyeramkan. "Kembalikan kepalaku, kembalikan kepalaku." Yan Qi belum pernah melihat boneka sekeren ini. Dalam pemahamannya, manusia ya manusia. Bagaimana bisa ada benda aneh seperti boneka? Dia bisa berjalan, bisa berbicara, terus mencari kepalanya. Bukankah ini hantu tanpa kepala? Makhluk halus bisa mengendalikan hantu tanpa kepala. Cepat hentikan dia. Biarkan dia berhenti. Yan Qi ketakutan sambil menjerit terus-menerus. Gila-gilaan menarik lengan Xiaomei. Sang Xiaomei menurut lalu mematikan tombol boneka. Tunggu sampai Yan Qi sedikit lebih tenang. Dia kembali nakal menyalakan saklar boneka. Dengan penuh minat berkata pada Yan Qi, "Jangan takut, ini sangat menyenangkan." Yan Qi ketakutan langsung memeluk lengan Sang Xiaomei. Berlindung di belakangnya. Tubuhnya gemetar tanpa kendali. Sang Xiaomei seperti anak kecil dengan bangga memperlihatkan mainannya. Dia menjulurkan tangan dan menepuk boneka. Boneka itu mulai beraksi. Menyemburkan darah, lalu ditepuk lagi. Boneka itu mulai bergoyang dan menari. Sang Xiaomei tertawa geli terus-menerus. Yan Qi melihat pemandangan aneh dan lucu di depannya. Sebentar bingung apakah harus takut atau tertawa. "Coba, kamu coba." Sang Xiaomei tiba-tiba berbalik dan berkata pada Yan Qi. Yan Qi terpaku menatap wajah menyeramkan Sang Xiaomei. Tak percaya bertanya, "Aku coba padamu ya?" Sangat menyenangkan. Lihat, ini adalah tombolnya. Setelah dinyalakan ada 3 mode aksi. Cukup sentuh dia sekali. Dia akan berganti mode. Xiaomei dengan sabar mengajarkan Yan Qi cara mengoperasikan boneka. Yan Qi terasa bingung. Mendengar ini, nalurinya bilang seharusnya takut. Tapi Xiaomei sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk takut. Dengan dorongan Xiaomei, Yan Qi benar-benar menggetarkan tangan membuka tombol boneka. Lalu menyentuh boneka sekali. Saat boneka dipeluk dan dibawa pergi, Yan Qi menyentuhnya sekali lagi. Membiarkannya menjerit dan menari. Meskipun Xiaomei merasa sangat menyenangkan. Tapi bagi Yan Qi yang sama sekali tidak mengerti prinsip pembuatan boneka dan merasa jijik. Meski dia sudah belajar mengendalikan boneka,
Dia tetap merasa orang yang bisa berbicara dan bergerak itu menakutkan. Dia dalam hati membayangkan boneka itu sebagai wayang. Tapi wayang yang bisa berbicara jauh lebih menakutkan daripada boneka lain yang pernah dia lihat. Dia berjiwa kuat. Meskipun masih kecil, mudah merah langsung menangis. Tapi saat benar-benar menghadapi masalah, dia tidak pernah mundur. Menyadari bahwa boneka-boneka ini walaupun menakutkan, namun tidak akan melukai orang. Hou Yan dengan paksa menekan rasa takutnya. Bersama Sang Xiaomei membereskan kamar. Sang Xiaomei membersihkan semua properti, mengembalikan ruang. Kemudian bersama Yan Qi membersihkan kamar dengan bersih. Baru kemudian mereka mengantar nenek Yan Qi pulang. Kontrak pemberian rumah yang dipegang Liu Xiucai sebelumnya, tadi saat melarikan diri juga tidak sempat diambil. Sang Xiaomei mendapatkan kontrak itu. Seketika api membakar kontrak itu. Dia menduga dengan sifat Liu Xiucai tidak akan begitu saja menyerah. Ternyata Liu Xiucai adalah orang yang lebih menginginkan uang daripada nyawa. Dia sendiri tidak berani menghadapi hantu dan makhluk gaib. Jadi dia pergi ke Hongri Hui untuk mencari bala bantuan. Mengatakan bahwa makhluk dan hantu di wilayah kota berani bertindak sewenang-wenang. Itu karena mereka tidak menghitung Hongri Hui dalam pertimbangan mereka. Anggota inti Hongri Bang semuanya orang dari pulau. Orang-orang pulau ini ahli dalam teknik shinobi. Kekuatan tempur mereka luar biasa. Mereka juga memanfaatkan perseteruan panjang antar beberapa suku binatang selama ribuan tahun, yang tidak ada habisnya. Membangun hubungan dengan suku naga, secara bertahap menyusup ke dalam negara Wanshu, menanamkan pengaruh mereka di dalam negara Wanshu, secara perlahan mulai memiliki kecenderungan untuk menguasai seluruh negara Wanshu. Hongri Bang adalah kekuatan yang paling sukses ditanamkan oleh orang pulau. Setiap daerah memiliki Hongri Hui yang mengikuti mereka. Kebanyakan anggota Hongri Hui adalah suku binatang. Hanya orang yang memegang kekuasaan nyata yang berasal dari pulau. Awalnya keluarga Yan Qi. Masalah semacam ini sama sekali tidak mendapat perhatian dari penerus Hongri Hui. Tapi karena Yan Qi terhubung dengan Goblin, dan Goblin benar-benar muncul di kota cincin, hal ini di mata Hongri Huiyan menjadi sesuatu yang sangat serius. Orang dari pulau mereka ingin mengendalikan negara Wanshu. Mereka selalu mengedepankan bahwa mereka adalah anak dewa. Mereka mengumumkan keluar bahwa mereka adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Siapapun harus tunduk di hadapan mereka. Mereka menggunakan nama anak dewa, mencoba mengendalikan rakyat negara Wanshu. Kali ini Goblin mengalahkan mereka. Orang-orang Hongri Hui. Bagi Hongri Hui adalah aib besar. Orang dari pulau itu adalah keberadaan tak terkalahkan. Mitos ini tidak boleh dihancurkan. Jika dihancurkan, mereka tidak bisa lagi mengendalikan klan naga, dan tidak bisa lagi mengembangkan kekuatan mereka di negara Wanshu. Jadi Goblin harus menghilang. Liu Xiucai menceritakan pengalamannya bertemu Goblin. Meminjam kata-kata ketua perhimpunan Matahari Merah, Ye Zhaojun. Ye Zhaojun marah dan memukul meja. Berteriak kepada bawahannya. Segera panggil Qi Luoxia kemari. Aku tidak percaya. Qi Luoxia bahkan tidak bisa membunuhnya. Hanya anak kecil yang remeh. Qi Luoxia. Setelah Liu Xiucai mendengar nama Qi Luoxia, matanya langsung bersinar. Di seluruh kota batas, siapa yang tidak tahu ketenaran Qi Luoxia? Mereka bertujuh berasal dari satu murid yang sama. Berlatih bela diri bersama sejak kecil. Kerjasama tanpa celah. Formasi yang dibentuk oleh ketujuh orang ini tanpa celah. Serangan apapun tidak bisa menembus mereka. Bahkan seekor lalat yang terbang melewati mereka akan dibelah menjadi dua oleh mereka. Bahkan di dalam kelompok Matahari Merah, Qi Luoxia juga dianggap sebagai tokoh yang terkenal. Ye Zhaojun menyuruh Qi Luoxia untuk menghadapi hantu. Tampaknya benar-benar tidak berniat membiarkan hantu itu lolos. Liu Xiucai menahan sakit di kakinya. Menyapa Ye Zhaojun dengan hormat. Sanjun Qi Luoxia memiliki reputasi yang luar biasa. Menghadapi hantu itu pasti bukan masalah besar. Ye Zhaojun mendengus dingin. Dengan ekspresi meremehkan berkata, awalnya atasan tidak berniat memberatkannya. Tapi kasihan juga jika kambing hitam yang baik mati. Sayangnya dia mencari kematian sendiri. Jadi itu bukan salah kita. Benar, itu dia yang mencari kematian sendiri. Mati memang pantas. Liu Xiucai menjilat di gua ke Zhaojun. Apa yang dilakukan Hongri Bang sebelumnya yang tidak terpuji. Didorongkan semua ke Sang Xiaomei. Bilanglah,
Semua hal buruk itu dia yang lakukan. Ini juga menjadi alasan utama mengapa reputasi Sang Xiaomei begitu buruk. Sekarang Sang Xiaomei mengancam wibawa geng Matahari Merah, menghalangi jalan mereka. Tentu saja dia tidak bisa tinggal lagi. Pertarungan antara geng Matahari Merah dan Sang Xiaomei hanyalah masalah waktu. Sang Xiaomei juga sangat mengerti hal ini. Dia tidak takut geng Matahari Merah membunuhnya. Selama dia masih memiliki darah, geng Matahari Merah tidak bisa membunuhnya. Yang dia takutkan hanyalah dirinya tidak bisa mengembalikan darah. Bagi dia, hal paling penting saat ini adalah mendapatkan pria yang bisa membantunya mengembalikan darah. Ketika Liu Xiucai dengan bangganya berhasil mengajak Qi Luosa untuk membantunya membalas dendam. Sang Xiaomei sedang berbaring di tempat tidur menghitung tiket penukarannya. Setelah darahnya tersisa 19 poin, dia harus lebih hati-hati menggunakan darahnya. Dalam 2 tahun ini, Sang Xiaomei tampaknya tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya dia selalu membiasakan diri dengan aturan Shaoxi. Dia memahami kelima suku bis besar. Bahkan sudah mengorek semua rahasia geng Hongri. Karena cepat atau lambat harus berhadapan dengan geng Hongri. Sang Xiaomei pun sudah mempersiapkan diri sejak dini. Apa saja kemampuan para ahli geng Hongri? Apa saja kelemahan mereka? Dia tahu semuanya dengan jelas. Dia menduga bahwa kekuatan utama geng Hongri Yuki adalah tergantung pada 7 raksasa dan mantan Takeda Osamu. Sang Xiaomei mengerti kehebatan ninjutsu, tapi dia lebih percaya kekuatan teknologi modern. Selama dia bisa menggunakan senjata modern dan memanfaatkannya dengan baik, geng Hongri belum tentu bisa mengalahkannya. Yan Qi mendampingi neneknya berbicara pelan di kamar lain. Orang tua sudah lanjut usia, sulit tidur di malam hari. Banyak bicara, sambil terus memegang tangan Yan Qi, sering memuji. Xiaomei adalah menantu perempuan yang cantik. Yan Qi, kamu sungguh beruntung. Bisa mendapatkan menantu perempuan yang berbakat dan cantik seperti ini. Dunia ini terlalu kacau. Nenek selalu khawatir kamu akan diperlakukan tidak adil. Sekarang setelah ada Xiaomei, tidak ada yang berani lagi mempermalukanmu. Nenek pun merasa tenang. Yan Qi yang cantik memikirkan wajah jelek dan mengerikan Sang Xiaomei. Bertanya dengan ragu. Nenek, kamu kan tidak bisa melihat. Bagaimana kamu bisa tahu seperti apa wajahnya? Jangan cuma karena suaranya bagus. Terus berpikir dia pasti sangat cantik. Anak bodoh. Dia kan istrimu. Tentu aku harus memeriksa dengan teliti untukmu. Dia seperti apa rupanya? Nenek sangat jelas tahu. Nenek sudah hidup selama ini. Belum pernah melihat wanita yang tumbuh seindah ini. Kulitnya halus seperti bisa ditembus oleh angin. Tidak ada